Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang seperti saya bicarakan kemarin bahwa edisi Ramadan kita akan membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Secara makna terlek artinya adalah penjelasan di dalam adab, ya, adab-adab bagi para penghafal Al-Quran. Nah, cuman di sini nanti penjelasannya sangat luas, di mana di situ ada tata krama terhadap Al-Quran, baik secara individual maupun secara golongan, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Semuanya nanti dijelaskan di sini, keutamaan orang yang membaca Al-Quran, keutamaan penghafal Al-Quran, dan nanti Al-Quran atau ayat-ayat, surat-surat tertentu itu ada fadilahnya masing-masing dibaca di hari tertentu, itu ada nanti di sini fadilah-fadilahnya. Baiklah, kita mulai. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad dalalata 'alal huda wal khair. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini dikarang oleh Imam Nawawi. Nah, ini Imam Nawawi. Jadi kita yang kemarin juga Imam Nawawi, tapi kemarin Imam Nawawi Banten. Nah, kalau ini Imam Nawawi Damaskus, Dimashq, Syria, ya, atau biasanya disebut Suria, yang masya Allah wal'iyadzubillah sekarang porak-poranda. Semoga Allah merahmati mereka, segera membereskan urusan di Syria. Banyak sekali di situ situs-situs yang luar biasa porak-poranda karena adanya konflik. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah dari mara bahaya seperti itu, ya, konflik. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau ini lahir tahun 631 Hijriah. Wafat tahun 674. Jadi umurnya 45 tahun. Umurnya hanya 45 tahun, tapi beliau sangat produktif, tulisannya sangat banyak, dan tulisannya selalu fenomenal. Karena beliau masya Allah sudah orangnya zuhud, wirai, ahli ibadah, pinter sejak kecil. Memang dari kecil sama orang tuanya diajak untuk selalu belajar, dipertemukan kepada ulama-ulama besar untuk mengaji, dan Allah memang selalu memberikan inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Allah menjaga agama ini, ya. Karena di situ pakai dhamir nahnu, itu artinya Allah melibatkan hambanya di dalam menjaga agama ini, yaitu dengan orang-orang pilihan seperti Imam Syafi'i, termasuk Imam Nawawi ini, dan tokoh-tokoh ulama yang lain yang sangat luar biasa. Jadi beliau tuh dari awal, sedari kecil sama Allah itu memang diberi karakter, tidak suka main-main, tidak suka seneng-seneng sama teman-teman. Jadi sukanya tuh baca Quran, sukanya ngaji, sukanya menghafal hadis. Jadi otak itu nggak mau gitu dimasukin yang lain tuh nggak mau dari kecil. Nah, mungkin kalau di sini ada seperti Ustadz Adi Hidayat itu, ya. Makanya kan Ustadz Adi Hidayat hafalannya luar biasa karena memang sama Allah dikasih sedari kecil tuh nggak mau kemasukan yang lain. Gitu. Misalnya ada konser, siapa itu? Wah, saya nggak hafal nih. Kayaknya kayak nggak mau masuk kotak. Nggak, saya tahu beberapa inilah grup-grup bandnya. Nah, itu nggak mau menghadiri konser, itu nggak mau. Jadi sedari kecil tuh Allah bikinnya begitu. Bahkan sampai saking sama ilmu, Imam Nawawi ini saking terobsesinya. Mungkin kalau obsesi kesannya negatif, ya, karena obsesi itu biasanya sebuah penyakit di bidang psikologi, itu dia terlalu berlebihan terhadap sesuatu.
bukan obsesi tapi mahabbah yang luar biasa, himmah. Nah, ada himmah yang besar terhadap ilmu Imam Nawawi itu, saking besarnya beliau sampai tidak nikah gitu. Jadi Imam Nawawi itu kalau menyampaikan hadis tentang nikah, keutamaan nikah, pahalanya nikah, bahwa nikah itu separuh dari agama, bahwa pahala orang yang nikah itu nanti dilipat gandakan segala ibadahnya. Beliau hafal betul hadis-hadis itu. Toh seperti itu beliau menyampaikan, tapi beliau sendiri nggak nikah. Ini ulama tuh antiknya di situ. Beliau nggak nikah karena apa? Takut terganggu interaksi beliau sama ilmu, sampai nggak nikah. Dan semua ulama menyaksikan bahwa beliau orang normal, bukan, mohon maaf, di era sekarang kan ada orang yang seneng sesama jenis, naudzubillah min dzalik ya. Beliau bukan itu, beliau ulama soleh wirai dan beliau nggak nikah. Itu saking ininya sama ilmu. Nah ini Imam Nawawi, kita membaca kitabnya. Jadi Imam Nawawi itu menulis kitab hadis paling fenomenal. Diroyah hadis paling fenomenal. Menulis kitab fikih paling fenomenal. Makanya kitab fikih Imam Nawawi itu namanya Minhajut Talibin. Nah, Minhaj ini diceritakan bahwa kitab fikih yang paling banyak syarahnya sepanjang masa. Itu disarai sampai ada 1000 syarah. Saking memang kandungannya memang luar biasa. Itu singkat, padat, dalam satu alinea saja itu beliau kalau nulis kitab itu bisa melahirkan berpuluh-puluh hukum atau berpuluh-puluh secara kolektif dari pendapat ulama-ulama Syafi'iyah. Itu saking kepiawaian beliau, kecerdasan beliau di dalam membuat redaksi. Nah, ini salah satu kitab beliau. Ini berarti Imam Nawawi yang Damaskus ya. Dan beliau disebut sebagai murajjih madhab. Murajjih madhab itu yang mentarjih pendapat-pendapat ulama yang ada di madhab Syafi'i. Beliau disebut sebagai murajjihul madhab Syafi'i. Saking pinternya. Nah, bismillahirrahmanirrahim, muqaddimah. Kita masuk ke muqaddimah kitab dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, muqaddimatul muallif, muqaddimah dari pengarang. Qala Syekhul Faqihul Imam Al-Alim, berkata Syekh yang pinter, faqih itu pinter, yang imam sebagai pemimpin, Al-Alim yang pinter juga, Al-Wari', wari' itu wirai itu artinya meninggalkan syubhat. Nah, jadi bukan cuma meninggalkan yang maksiat, yang haram, bahkan yang makruh aja beliau tinggalkan. Az-Zahid yang zuhud. Zuhud itu tidak ada dunia di hatinya. Jadi mau kehilangan ya biasa, mau dapat duit banyak ya biasa, itu zuhud. Al-Mutqin yang sangat menguasai. Itu mutqin itu sangat menguasai, sangat piawai, sangat dalam di dalam mutqin. Makanya biasanya kalau penghafal Quran itu kalau yang level mutqin itu biasanya kalau usia hafalannya sudah 10 tahun biasanya disebut mutqin. 10 tahun artinya membaca terus setiap hari, bukan 10 tahun itu lamanya hafalan. Karena kadang ada orang, ya saya sudah hafal 10 tahun yang lalu, tapi ada jeda-jeda di mana 2 bulan nggak baca Quran. Nah, itu nggak dihitung 10 tahun. Menghitung 10 tahun itu semenjak dia nggak pernah putus sama sekali sampai 10 tahun. Kalau pas udah 5 tahun, kemudian dia libur 1 bulan tidak baca Quran, dimulai dari nol lagi. Nah, orang yang mutqin itu biasanya usia hafalannya itu 10 tahun. Itu sudah refleks, udah dengar orang baca Quran keliru langsung gitu. Langsung refleks. Al-Mutqin Abu Zakaria Yahya, namanya Abu Zakaria Yahya Muhyiddin yang menghidupkan agama, bin Syaraf anaknya Syaraf, bin Hizam Syaraf anaknya Hizam, An-Nawawi yang bangsa Nawawi. Dia lahir di desa namanya Nawa sehingga disebut Nawawi rahimahullah taala. Berkatanya bagaimana? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Al-Karim yang maha mulia atau juga dermawan. Al-Manan yang maha dermawan, maha memberi, Allah. Dzit-Tauli yang lapang tangannya, Allah tuh maha memberi, maha perhatian. Wal Fadli dan mempunyai anugerah, Allah selalu memberikan anugerah. Wal Ihsan dan selalu mendahului kebaikan. Allah tuh berbaik dulu sama hamba, nggak langsung nyiksa, berbaik dulu. Mesti yang duluan baik mesti Allah, bukan hamba. Hamba tuh belakangan. Kadang
Dia kalau habis dikasih enak baru alhamdulillah, ya Allah hatur nuhun, terima kasih. Allah dulu yang baikin. Harusnya kita itu ya harusnya. Alladzi hadana, Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita lil iman untuk beriman. Wa faddala, dan Allah mengutamakan atau ya mengutamakan dinana terhadap agama kita, diutamakan ala sairil adyan terhadap agama-agama yang lain. Saya baca model pesantren salaf ya, cuman ini karena di YouTube jadi bahasa Indonesia, biasanya pakai bahasa Jawa. Alhamdulillah tawis kabehane puji kulillahi tetap kagungane Gusti Allah, sifatnya Allah al-karim ini. Tapi biar ini kita pakai bahasa Indonesia aja, tapi sistemnya seperti di pesantren ya. Wa manna, yang Allah itu telah memberikan anugerah kepada alaina, kepada kita, anugerah-anugerah bi irsalihi, dengan mengirimnya Allah ilaina, kepada kita. Mengirim siapa? Akrama khalqihi, makhluk yang paling mulia, alaihi, menurut Allah atau di hadapan Allah. Wa afdalahum, dan mengirim orang yang paling utama-utamanya makhluk-makhluknya ladaihi, di sisi Allah. Siapa itu? Habibahu, kekasih Allah. Wa khalilahu, dan teman dekat Allah. Wa abdahu, sekaligus hambanya Allah, budaknya Allah. Wa rasulahu, dan juga sebagai utusan Allah. Siapa itu? Muhammadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famaha, sehingga Allah menghapuskan bihi, dengan Nabi Muhammad tersebut, menghapus apa? Ibadatul authan, menghapus penyembahan terhadap berhala. Wa akramahu, dan Allah memuliakan nabinya sallallahu alaihi wasallam, memuliakan dengan apa? Bil Quran, dengan Al-Quran. Al-mu'jizati, sifatnya Al-Quran al-mu'jizah, yang melemahkan. Jadi mu'jizatnya artinya melemahkan. Artinya melemahkan apa? Menjadikan lawannya lemah. Karena Al-Quran itu ayat-ayatnya penuh sekali dengan tantangan. Coba kamu sehebat apa? Hayo tanding sama aku. Quran itu selalu begitu. Maaf ya, ini saya aktifkan data biar nggak ada gangguan ya. Kalau datanya aktif suka ada gangguan ini. Yang melemahkan al-mustamir, rati yang lestari. Jadi satu-satunya mukjizat sepanjang masa dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Itu satu-satunya mukjizat yang lestari sepanjang masa dan tidak pernah luput dari perhatian manusia. Kalau mukjizat yang lain, ketika Nabi keluar airnya dari celah-celah jarinya, ketika Nabi mengampak batu yang dikampak oleh Salman Al-Farisi, Umar bin Khattab, oleh sahabat-sahabat yang paling kuat, itu enggak pecah sama sekali batunya. Waktu perang Khandaq itu kan ada batu gede. Nabi, ini gimana ini? Ada batu besar, apakah ini kita pindah, geser? Coba nanti mana itu palunya gitu. Sama Nabi di palu. Biar pertama keluar api sampai kayak petir itu menerangi ini. Dia sampai 3 kali terus batunya remuk. Dan lain-lain banyak sekali mukjizat Nabi, tapi yang seperti itu tuh hanya terjadi sekali saja gitu. Dan setelah itu orang yang nggak menyaksikan ya nggak bisa membuktikan itu benar atau tidak. Membuktikannya hanya dengan hadis, dan hadis itu dibuktikan secara bahwa hadis tersebut benar-benar dari Rasul gitu saja. Tapi kalau Quran sampai kapanpun dan ditantang terus-menerus. Al-Quran itu menantang terus-menerus sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Coba kamu atau kalian atau kata Quran seluruh dunia bersatu bikin yang semisal Al-Quran. Sampai sekarang ada yang mampu. Ya udah nggak usah semisal Quran, semisal surat yang paling pendek. Sampai sekarang ada yang mampu. Mau ahli filsafat, ahli sastra, mau ahli bahasa apapun, nggak ada yang bisa. Ketika ada yang nekat, Musailamah al-Kadzab itu dulu dia bikin Quran tandingan, ya langsung tertelan zaman. Nggak ada makna yang ini, nggak ada kandungannya, nggak ada, langsung nggak laku, nggak bisa. Itu mukjizah al-mustamirah ala ta'aqubil zaman, di dalam lika-likunya waktu. Allati yatahadda biha,
di mana Al-Quran mukjizat tersebut selalu menantang al-insa pada seluruh manusia, wal janna dan seluruh jin bi ajma'ihim dengan mereka bersatu padu. Wa afhama biha jami' al-zayghi dan meluluh lantakan atau menciutkan jami' ahli zayghi seluruh orang-orang yang lacut atau orang yang melawan gitulah, angas. Az-zayghi juga watuhyan dan orang yang selalu ngeributin pokoknya ngeributin hidup lah, ngeributin masyarakat itu semuanya tumbang sama Al-Quran. Wa ja'alahu dan Allah telah menjadikan Quran tersebut rabi'an liqulubi ahlil basair wal irfan sebagai prinsip hidup atau manual book bagi para ahli berfikir dan para ahli orang-orang yang ma'rifat sama Allah. La yakhlaqu ala kathrati taraddud, tidak pernah sirna ataupun tidak pernah yakhlaq itu pudar, tidak pernah pudar di dalam segala lika-liku sosial ini, wa taghayyuril ahyan dan perubahan zaman. Wa yasarahu dan Allah telah memudahkan Al-Qur'an lidzikri untuk dihafalkan hatta stadhharahu sigharul wildan, bahkan sampai banyak Allah memberikan anak-anak kecil pada hafal Quran. Kayak yang ikut di TV itu umur 2,5 tahun kalau nggak salah, 3 tahun itu hafal Quran. Jadi saking mudahnya Quran dihafal. Dan ini istri saya juga sudah membuktikan. Beliau pernah sekali menghafal berapa? 1/4 juz ya. Itu memang Quran itu mudah sekali dihafal. Namun Quran itu Quran itu yang sayang kepada kita. Artinya kalau kita hormat sama Quran, biasanya Quran akan sayang sama kita. Seperti Ustadz Haris yang dulu di sini itu, dia tuh sampai punya niat pas telepon ke saya, Kang, saya nanti pulang mau libur terus saya mau rekreasi jalan-jalan sama istri, anak-anak gitu. Sampai sampai rumah baru nyampe langsung deres lagi gitu. Itu gatel, kalau nggak baca Quran tuh gatel gitu. Nah itu ternyata apa? Kata Ustadz Haris itu, jadi Quran itu kalau kita hormati, itu nanti Quran sayang sama kita. Sampai dia tuh ditinggalkan tuh nggak mau. Dia selalu yang mendekat ke kita. Jadi Ustadz Haris tuh tipsnya apa? Dia kalau mau baca Quran tuh wudhu dulu. Ya, karena kan boleh baca Quran kalau udah hafal nggak wudhu kan boleh. Karena nggak perlu megang mushaf kan, jadi nggak wudhu nggak apa-apa. Tapi beliau tetap wudhu. Kemudian menghadap kiblat. Kemudian pakai parfum, baju yang rapi, baru baca. Nggak sampai di situ. Setiap baca beliau pakai tajwid, pakai tartil, hak-hak huruf Quran itu beliau baca. Jadi hurufnya nggak ada yang ketinggalan. Makharijul huruf, sifat-sifat huruf, panjang pendeknya, kemudian wakofnya ditata rapi, dan beliau bacanya pelan. Itu kata Haris, saya walaupun 30 juz hafal, saya sering sehari hanya baca 1 juz. Berarti kalau 30 juz baca 1 hari cuma 1 juz, artinya apa? Ketemu Quran lagi kan baru bulan depan, gitu Pak. Karena sehari 1 juz otomatis 30 juz kan 1 bulan. Berarti ketemu dengan ayat yang ini bulan depan. Padahal Quran kalau nggak dibaca seminggu itu udah pada lupa loh. Tapi ternyata kata dia, kalau bacanya sungguh-sungguh, makharijul huruf dijaga, itu walaupun 1 bulan ketemunya ayat lagi, tetap masih lancar gitu. Nah ini artinya orang-orang yang sudah disayang sama Quran itu, nantinya Qurannya yang akan mau di hati dia terus, nggak mau pergi gitu. Nah ini wa yassarahu lidzikri hatta staqra sigharul lidan wa dhamina hifdhuhu. Lah ini sehingga Allah menjamin hafalannya intatarruqit taghayyur ilahi wal hitan, walaupun berubah-ubah aktivitasnya. Jadi orang yang hafal Quran walaupun aktivitasnya dia kadang ekonominya susah, kadang ini kadang apa, itu Qurannya nanti akan menjaga dia. Enggak hilang, maunya di hati dia kalau memang dia menghormati Quran sedemikian rupa. Wa huwa mahfuzun bihamdillah wa fadlihi makhtalafa malawan. Dan Quran itu sama Allah selalu dijaga bihamdillah, alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah yang telah menjaga Al-Quran
wa fadlihi makhtalafal malawan, walaupun telah berubah kondisi sosial, berubah generasi, berubah zaman dan sebagainya, Al-Qur'an tetap terjaga sampai hari kiamat dan selamanya. Wa waffaqu lil itina'i bi ulumihi man istafa min ahlil hifdzi wal itqan, dan Allah telah memberikan taufik. Wa waffaqa, dan Allah telah memberikan taufik untuk apa? Lil i'tina', untuk selalu memperhatikan bi ulumihi, dengan ilmu-ilmu Al-Qur'an, terhadap siapa? Man istafahu min ahlil hifdzi, yaitu dari orang-orang yang dipilih oleh Allah, ahli-ahli pikir, ahli-ahli analisa, ahli tafsir, wal itqan, dan ahli yang sangat ahli, yaitu itqan tadi yang benar-benar mutqin, beliau teliti sekali di dalam memahami Al-Qur'an. Fajama'u fiha min kulli fannin ma yansharu lahu sadru ahli al-itqan, dan Allah dan para ahli-ahli tersebut mereka bersama-sama, baik beda zaman maupun beda tempat, mereka semuanya ahli tafsir. Kalau di Indonesia nanti ada Buya Hamka, ada Pak Quraisy Shihab, ada Gus Baha, ada Ustadz Adi Hidayat dan lain sebagainya. Para ahli pikir Al-Quran tersebut, beliau sama-sama memperhatikan Quran dan melahirkan ilmu-ilmu yang di segala bidang ada. Bahkan sampai sekarang ada sebuah instansi, lembaga yang setiap minggunya itu selalu menemukan kemukjizatan Al-Quran, bahwa ada keterangan atau statement dari ayat tertentu yang terbukti hari ini karena adanya teknologi dan penelitian sains secara akumulatif lebih dalam lagi, lebih detail. Ahmaduhu, aku memuji kepada Allah ala zalika, atas semua anugerah tadi di atas, wa ghairihi, dan anugerah-anugerah yang lain, yaitu min ni'amihi, nikmat-nikmat Allah, allatilah tuhsa, yang tidak mungkin terhitung, khususon, terutama ala ni'matil iman, terutama nikmat iman. Wa as'alu, dan aku meminta kepada Allah al-minnata, anugerah atau pemberian, alayya, kepadaku, wa ala sairi ahbabi, dan kepada orang-orang yang aku cintai, wa sairil muslimin, dan kepada seluruh umat muslim, birridwan, anugerah berupa ridho dari Allah, wa asyhadu, dan aku bersaksi, an, bahwasanya. An itu artinya bahwasanya, kalau di bahasa Jawa an ing teman setuhune kelakuan. Kelakuan itu artinya dhamir sya'an. Dhamir sya'an itu dhamir yang kembali kepada setelahnya. Ya. Dhamir itu kata ganti. Dia, nya, mereka, itu dhamir bahasa Arabnya. Nah, kata ganti tapi yang kembali kepada setelahnya, bukan kembali kepada yang tadi. Makanya diterjemahkan wasyadu, dan aku bersaksi, an, bahwasanya, la ilaha, tidak ada Tuhan yang patut disembah, illallahu, kejaba Allah, kecuali Allah, wahdahu, ya satu-satunya Allah, la syarika, yang tidak ada padanan, lahu, bagi Allah, syahadatan, dengan saksi, muhassilatan, yang menghasilkan atau menimbulkan, lil ghufran, menimbulkan ampunan darinya, mungkidatan, yang menyemangati, memotivasi, sahibah, terhadap yang orang yang bersaksi, yaitu saya dan para orang-orang beriman, menyelamatkan, ya, bukan motivasi. Mungkidah ini angkoza yungkidu, menyelamatkan, mungkidatan, menyelamatkan, sahibah, bagi para orang-orang yang punya saksi tadi, saksi asyhadu alla ilaha illallah tadi, menyelamatkan dari apa? Minan niron, dari neraka, muwassilatan, dan juga mengantarkan, lahu, bagi orang yang punya syahadah tadi, mengantarkan kemana? Ila suknal jinan, kepada tempat tinggal yang bernama surga. Amma ba'du, adapun setelah tadi semua, bismillah, hamdalah, pujian pada Allah, bersaksi kepada Allah, fa innallaha, bahwasanya Allah subhanahu maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha luhur Allah, sesungguhnya apa? Manna, telah memberikan anugerah, ala hadzil ummah, kepada umat ini, zadahallahu ta'ala syarafan, semoga Allah menambahi kemuliaan, bidini,
memberikan anugerah dengan agama. Alladzi yang irtadahu, yang diridhoi oleh Allah agama tersebut. Agama apa itu? Dinil Islami, yaitu agama Islam. Wa arsala, dan Allah telah mengutus ilaiha, terhadap umat, mengutus siapa? Muhammad, dan Nabi Muhammad, khairal anami, sebaik-baiknya makhluk. Alaihi min abdullahatu wassalam, alaihi wassalati, semoga Allah memberikan sebaik-baik rahmat azim wal barokat, dan sebaik-baik barokah, wassalam, dan sebaik-baik keselamatan. Wa akromaha, dan semoga Allah memuliakan umat bihi, dengan kitabnya Nabi, yaitu kitab Quran ini yang diberikan oleh Allah kepada Nabi, afdhalil kalam, yaitu sebaik-baik ucapan, wa jama'a, dan Allah mengumpulkan fihi subhanahu wa ta'ala jami'a yahtaju, di mana Allah mengumpulkan di dalam Al-Quran tersebut, mengumpulkan apa? Jami'a ma, seluruh hal yahtaju, yang dibutuhkan, ilahi, terhadap hal tersebut, min akhbaril awwalina wal akhirin, yaitu diantaranya adalah kabar-kabar yang hal-hal telah lalu, yaitu cerita-cerita tentang nasihat-nasihat cerita para nabi, cerita kehidupan masa lalu sebagai nasihat, wal akhirin, dan cerita-cerita yang akan datang. Karena waktu itu Nabi belum meninggal, Nabi di Quran telah bercerita bahwasanya nanti umat Islam akan mengalahkan Rum itu, dan 10 tahun kemudian baru terbukti ayatnya, dan banyak sahabat yang masih hidup, dan ini sekarang kejadian gitu. Itu sampai ditunggu-tunggu, banyak sekali seperti itu hadis-hadis ya. Kalau Quran hanya beberapa yang secara zahir disebutkan, tapi kalau hadis banyak. Itu kalau diceritakan banyak sekali, sampai sahabat itu saking biasanya Nabi kalau bilang gini nanti pasti kejadian, itu sampai ada yang diantisipasi. Di antaranya itu orang yang menyiksa Bilal. Nah, yang menyiksa Bilal itu kan ditindih batu di tengah pasir itu Nabi pernah bilang bahwa kamu nanti akan dibunuh para sahabat gitu. Nah, karena dengar, dan itu nggak sengaja, karena kebetulan ini ada sahabat yang ke Mekah, kemudian berita itu sampai. Akhirnya orang ini, wah ini saya jangan sampai terbunuh, biar omongan Nabi ini nggak pas gitu. Akhirnya tetap terbunuh. Itu terbunuhnya di perang perang Badar kalau nggak salah ya, di perang Badar. Tapi bukan perang Badar kalau nggak salah, perang Badar, di perang Badar yang nanti itu dia sudah menghindari sedemikian rupa, tapi akhirnya tetap terbunuh juga oleh sahabat, dan Nabi banyak seperti itulah. Ini Quran ini juga begitu, menceritakan yang lampau, dan juga menceritakan yang akan datang. Di antaranya termasuk yang berkaitan dengan sains, dengan ilmuwan-ilmuwan, di mana di saat ini ayat-ayat Allah itu terbuka lebar, banyak sekali yang terbukti, dan akhirnya malah banyak sekali orang-orang masuk Islam karena bukan karena lihat orang Islamnya, tapi karena lihat Qurannya itu banyak. Dan yang kebanyakan masuk Islam karena lihat Quran pasti orang-orang pinter gitu ya. Makanya kita lumayan bangga, karena kalau orang yang dari kita yang keluar memeluk agama yang lain biasanya orang-orang bodoh gitu. Tapi kalau orang-orang yang agama lain masuk ke kita biasanya orang-orang pinter. Nah, itu yang ada nilai bangga dari kita itu di situ, karena biasanya yang masuk Islam karena membaca Quran itu. Wal mawa'idh, dan juga nasihat-nasihat mau'izah, wal amsal, juga suri toladan, banyak sekali dalam. Wal adab, dan juga akhlak atau tata krama di dalam Al-Quran banyak sekali. Wa durubil ahkam, dan poin-poin atau poin-poin hukum banyak sekali dalam Al-Quran. Wal hujjaj al-qati'at, banyak sekali argumentasi-argumentasi yang tidak bisa terkalahkan oleh jago argumentasi manapun, mau ahli filsafat, ahli apa. Al-zahirat, yang begitu jelas. Fidalalati ala wahdaniyati, yang menunjukkan tentang keesaan Allah. Nah, ini makanya
dilalah atau makna Quran yang hujjaj al-qati'at al-zahirat ini itu jumlahnya sedikit secara persentase, ya. Jadi Quran yang punya arti pasti itu sedikit. Tapi Quran yang punya arti bermacam-macam itu mayoritas. Mayoritas ayat seperti itu. Nah, itu banyak Quran. Makanya akhirnya kepastian itu hanya milik Allah gitu. Nanti kalau kepastian di dunia filsafat, kepastian di dunia matematika, kepastian di dunia fisika, itu seringkali bersifat relatif. Makanya Albert Einstein sampai waktu itu relatif, sampai beliau berpikir ada hal yang tidak terkait waktu, itu sampai Albert Einstein sendiri. Dan teori fisika begitu pastinya fisika, begitu logisnya, begitu apa. Itu yang kemarin, yang sekarang ditemukan fisika kuantum. Wah, ternyata di situ masih ada kompleksitas yang luar biasa gitu. Wah, akhirnya apa? Ya kepastian hanya milik Allah. Nah, makanya kepastian-kepastian itu memang sama Allah dibikin sedikit ayatnya, karena di antara hikmahnya kenapa Al-Quran banyak sekali ayat yang maknanya itu luas, bisa ditafsiri begini, begitu, sehingga terjadi kasih sayang dan toleransi atau samahah yang lebih luas lagi untuk manusia berpikir lebih dalam lagi gitu. Dan mayoritas yang pasti-pasti itu mayoritas tentang tauhid, ya, tentang keesaan Allah. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Satu itu benar-benar satu. Satunya bukan satu kayak angka satu di kita. Kalau satu di kita itu kuantitatif, kualitatif dan kuantitatif, ya, di angka kita. Itu kalau satu kita itu cuman kuantitatif. Nah, Allah itu esa satu, itu bukan cuman kuantitatif tapi juga kualitatif. Allah itu ya satu kuantitatif, ya satu kualitatif. Kalau satunya kita itu masih punya bagian. Misalnya Lutfi satu nih, nggak ada duanya. Walaupun nanti di fisika kuantum ternyata alam semesta ini terhitung sekian miliar. Jadi Lutfi ini ada padanan Lutfi, kalau di teori kuantum itu ada miliaran Lutfi di galaksi-galaksi yang lain. Ya. Misalnya nggak ada teori kuantum itu salah. Lutfi benar-benar satu ini. Itu masih bukan esa. Allah tuh esanya bukan seperti itu. Kalau secara kuantitatif Lutfi memang satu ini saja. Tapi secara kualitatif Lutfi itu ada bagian atasnya, ada bawahnya, ada samping kanan, samping kiri, ada depan, ada belakang. Nah, Allah itu enggak. Baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif Allah itu esa. Nah, itu contoh dari al-hujjaj al-qati'ah al-zahirah. Nah, Al-Quran yang seperti itu tidak banyak. Makanya seringkali guru-guru kita menganjurkan kalau kamu supaya samahah, toleransi terhadap sesama, bijak, kemudian tidak emosional banget, itu pelajari agama yang segitu luasnya ilmunya. Tapi kalau kamu sering menemukan keraguan, Allah ini ada enggak ya, ini pelajari ayat-ayat yang hujjaj al-qati'at al-zahirah, yaitu apa? Mengaji tauhid, mengaji tentang keesaan Allah. Nah, itu guru-guru kita sering menganjurkan begitu. Meskipun pengajian tauhid jangan terlalu dalam, nanti jadi kaku. Jadi seolah-olah pilihan itu cuma ada dua, benar, salah, putih, hitam. Pokoknya kalau nggak benar ya salah, kalau nggak salah ya benar. Nih, kamu salah, kamu benar. Itu takut sendiri-sendiri, samahahnya, toleransinya tidak ada. Itu. Wadadali maja'at bi rusul. Wa ghairi dzalika, dan selain itu semuanya di dalam Al-Qur'an mimma ja'at, yaitu hal-hal yang dibawa bihi rusuluhu, oleh para utusannya sallallahu alaihi wasallamuhu. Semoga Allah menganugerahkan kepada para rasul itu rahmat, ta'zim dan keselamatan. Ad-damighat, yang menciutkan atau melemahkan di alil ilhad ad-dulal at-tugham, kepada para ateis atau orang yang mengingkari adanya Tuhan. Ad-dulal, yaitu orang-orang yang sesat dan menyesatkan. At-tugham, yaitu orang-orang yang ngeyel gitu. Wa du'afa, dan Allah telah
melipat gandakan al-ajra terhadap pahala di dalam apa? Fi tilawatihi, di dalam membaca Al-Qur'an. Wa amarona bil i'tina bihi, dan Allah menyuruh kita, memerintahkan kepada kita untuk perhatian bihi terhadap Al-Qur'an, wal i'zam, dan mengagungkannya, menghormatinya. Wa mulazamatil adab, dan Allah menyuruh kepada kita untuk selalu beradab mau pada Al-Qur'an. Wa badlil wus'i fil ihtiram, dan mencurahkan segala kemampuan untuk memuliakan Al-Qur'an. Wallahu a'lam.